Roopong nami mamuka hutaon sanga katabosi molo out sanari 5 generasi ma. Dari opung yang pertama kali membuka perkampungan ini, yang buat Hatabosi ini, sampai sekarang, sampai bapak ini 5 generasi lah. Hatabosi merupakan komunitas masyarakat adat yang berada di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Komunitas ini mendiami Desa Haunatas, Desa Tanjung Rompa, Desa Bonandolok, dan Desa Siranap di lereng Gunung Sibual-Buali. Penamaan Hatabosi diambil dari nama keempat desa tersebut dan dijadikan identitas masyarakatnya yang memiliki hubungan kekerabatan silsilah keturunan suku Batak Toba bermarga Pasaribu. Hal menarik dari Hatabosi adalah kepedulian mereka menjaga kelestarian lingkungan, terutama hutan sekitar kawasan cagar alam Sibual-Buali. Cagar alam di Gunung Api Sibual-Buali menyimpan kekayaan flora dan fauna endemik serta sumber air untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian. Haunatas adalah desa tertua dari 3 desa serumpunnya, daerah berbukit yang telah menjadi pemukiman sejak tahun 1907 ini berada sekitar 30 km sebelah barat Sipirok sebagai ibu kota kabupaten. Desa Haunatas ini merupakan awal leluhur Hatabosi yang menyepakati gagasan terbentuknya hukum adat tentang pengairan dan pelestarian lingkungan. Menurut Raja Adat Desa Haunatas bernama Raja Pasaribu, penerapan perilaku menjaga lingkungan merupakan bagian penting dalam tata kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun silam. Jadi najolo puta di bando sada pertahian jadi mudah harangani harangan ada mak tidak bisa diganggu gugat lalu sanari mulai najolo om mahatanyo pung nami asa selamat aiki nagabetu saba. Jadi dulu mulai dari opung yang hutai yang membuka perkampungan ini dibuat aturan bahwasanya hutan Hatabosi itu harus tetap sampai sekarang hutan adat agar bisa terjaga. Hutannya itu bisa terjaga biar sama-sama menjaga masyarakat Hatabosi yang 4 kampung. Sian haranganido mual ni aita, aikido mual ni nguluta. Itulah moto dari opung kami itu. Cagar alam Sibual-Buali sendiri telah memberikan manfaat besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat Hatabosi. Hal itu juga yang menjadikan kearifan lokal Hatabosi mampu bertahan secara turun-temurun, seperti penuturan Mantari Bondar atau Menteri Pengairan yang bernama Pardomuan Pasaribu yang berwenang menegakkan hukum adat Hatabosi. Air ini kan berasal dari hutan. Kalau nggak jaga hutan mana ada air. Kayu hutan itu air keluarnya dari hutan kan. Nah, pokoknya hari ini keperluan kehidupan masyarakat yang 4 desa kan. Nah, Desa apa aja? Desa Haunatas, Bonandolok, Tanjung Rompa, Siranap. Nah, dari sinilah sumber kehidupan masyarakat yang 4 desa ini. Sudah dari nenek monang ini. Mulai dibuat ini bondar sudah dijaga memang betul-betul hutannya ini. Ya, dijaga semua itu. Yang ada habitat di dalam, di luar dijaga. Apa hewan yang pernah Bapak? Binatang itu orang hutan, harimau, jaga di situ. Pokoknya burung-burung pun ada orang mencari burung pun memang nggak usah diganggu, kalau nampak ya nggak usah masuk dari situ. Artinya dilarang ya? Larang, perburuan larang, di situ, perburuan larang.
Mayoritas masyarakat Hatabosi berprofesi sebagai petani padi. Petani setempat sangat bergantung pada pengairan, yang airnya berasal dari cagar alam Sibual-Buali. Ketua Hatabosi, Erwin Pasaribu, adalah orang yang bertanggung jawab mengatur teknis penyaluran air ke lahan persawahan masyarakat 4 desa serumpun. Ada berapa banyak yang sudah dihadapi yang kemudian dapat pembagian air ini? Ada berapa kakak? Kita kurang lebihnya itu 350 kakak. 350 kakak. Luas sawahnya Luas sawahnya sekitar kurang lebih 400 hektar. di 4 desa. 4 desa. Karena kita memang masih satu adat. Walaupun kita beda agama, beda ini, kita tetap satu adat. Memang kita saudara itu. Masih keluarga itu. Pasaribunya kita berasal dari Sioma itu. Masih satu rumpun, kalau bahasa Bataknya satu opung lah gitu. Jadi sebagai ketua Hatabosi, sayalah yang menaungi tokoh-tokoh adatnya dan semua pembagian airnya di sini. Karena setiap keluarga yang sudah diadati itu berhak atas air bagian kalau di sini itu air untuk mengairi sawahnya gitu. Sesuai ketentuan kesepakatan adat, masyarakat Hatabosi, penerima air irigasi, dibebankan menyumbangkan hasil panen padi sebanyak 2 kaleng beras. Sumbangan beras yang diberikan sekali dalam setahun dipergunakan untuk membiayai perawatan irigasi. Jadi ini namanya, kalau di tempat ini namanya tahalak. Tahalak artinya inilah tempat pembagian air itu. Jadi contoh yang punya sawah di sana 6 orang, itu dibagi 6 bagian dia. Inilah ukurannya. Ini namanya tahalak. Ini sengaja dibuat ini tempat pembagian air itu. Nah ini contoh dua orang di sini kan. Nah inilah 2 bagian airnya. Jadi yang berhak mengatur ini jago bondar. Nggak bisa dia ngambil air sendiri, nggak boleh. Artinya volume airnya itu petugas jago bondar yang ngatur. bondar, ya? Iya. Jadi setiap warga yang mendapatkan air bagian, dia wajib memberikan 2 kaleng padi per air bagian kepada penjaga bondar. Itulah sebagai upaloja namanya. Upaloja untuk penjaga bondar, mengontrol bondar. Itu memang ketentuannya, 2 kaleng padi itu. Dalam menjalankan tugas sebagai pemangku adat, Mantari Bondar dan Ketua Hatabosi dibantu 12 orang panjago bondar atau petugas penjaga pengairan, perwakilan 4 desa serumpun. Mereka rutin mengontrol pengairan dan hutan Sibual-Buali untuk mencegah pengrusakan hutan akibat pembalakan liar. Kalau dari daerah persawahan ini ada berapa kilo, Pak? Jaraknya ke hulu hutan? 6 kilo. 6 kilo, Pak. Anak itu sawah juga. Hutannya itu yang mana, Pak? Yang mana? Ujung sana ya? Bagaimana perjalanan ke sana bisa Bapak ceritakan? Kalau perjalanan ada yang sini, ada yang enak. Kalau dia lancar, baik gak ada rusak, yang pekerja aman-aman, macam-macam lah ini. Ada yang longsor, ada yang tanah jatuh, macam-macam lah di hulu sana. Biasanya berapa orang tuh, Bang? Pergi ngecek ke hulu? Kalau ke hulu, kalau untuk mengecek aja kita ada cuman separuh dari anggota bondar lah. Cuman kalau ada masalah baru kita rame-rame penjaga bondarnya. Sumber air kita itu kan dari cagar alam Sibual-Buali. Kalau namanya konflik dengan masyarakat ya, kita kalau konflik itu udah tahun dulu ya, udah lama itu tahun 80-an lah. Itu ada perambahan liar. Tapi kalau sekarang mudah-mudahan itu nggak ada lagi. Kalau yang dilindungi Hatabosi, cagar alamnya itu 3.000 hektar, hutan lindungnya itu 2.000 hektar, jadi total 5.000 hektar. Pada tahun 2020, Hatabosi tercatat sebagai komunitas penerima penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba, berharap
tradisi konservasi dalam kehidupan masyarakat Hatabosi bisa memotivasi halayak luas melakukan tindakan serupa. Hatabosi ini memiliki kearifan lokal yang ditegakkan dalam kehidupan mereka. Tentunya ini dalam rangka perlindungan hutan dan sumber air serta jaringan irigasinya. Tentunya kita termasuk pemerintah belajar dari masyarakat dalam tata kelola hutan. Juga kita tidak mau kearifan lokal itu dan komunitas yang melaksanakannya itu mendapat penghargaan dan hanya menjadi kampanye pemerintah. Namun juga harus diadopsi sistem yang arif tersebut. Tentunya dalam rangka perlindungan hutan dan merawat kehidupan antar generasi. Hutan dengan segala isi dan kelebihannya telah memberikan manfaat besar dalam sejarah keberadaan manusia di bumi. Kesadaran masyarakat Hatabosi untuk merawat dan melindungi hutan memberikan pelajaran bagaimana cara manusia mensyukuri karunia Tuhan. Mendapat kalpataru doa nataso